Hai guys, I'm Henny. Welcome back to my channel. Jadi beberapa minggu yang lalu aku tuh baru aja ngelewati anniversary pernikahan aku yang ketiga. Dan gila sih, kalau dipikir-pikir somehow 3 tahun itu kerasa cepet banget berlalu. Tapi giliran aku coba flashback ke belakang, ternyata banyak banget hal yang aku pelajari setelah aku nikah. Nah, di video ini aku mau spill beberapa hal itu ke kalian. Ini tuh bukan tips pernikahan yang sempurna, karena sampai sekarang aku juga masih belajar. Tapi ini lebih ke cerita personal dari aku dan hal-hal yang beneran terjadi di rumah tangga aku, yang mungkin bisa aja relatable sama kalian yang udah nikah atau mungkin someday bakal nikah. Dulu sebelum aku nikah, ya hidup aku itu ya mostly tentang diri aku aja. Kayak aku hari ini mau kemana, mau ngapain aja, mau beli apa. Ya paling kalau ada keputusan yang agak besar, aku biasanya diskusi dulu sama pasangan atau sama keluarga. Tapi at the end of the day, ya aku itu cuma mikirin diri sendiri doang. Nah, begitu nikah, semuanya itu berubah total. Sekarang itu bukan cuma mikirin aku maunya apa, tapi ada orang lain yang harus aku pertimbangkan. Ada suami yang harus aku ajak diskusi, ada rumah tangga yang harus dijaga bareng-bareng, ada keputusan finansial yang harus dipikirin berdua, dan bahkan ada hal-hal kecil, hal-hal receh yang dulu nggak pernah aku kepikiran, itu malah menjadi sesuatu yang harus dikomunikasikan. Dan ternyata nikah itu bukan cuma soal pasangan yang selalu ada buat kita, tapi ada banyak hal yang baru aku tahu setelah ngejalaninnya. Oke, jadi ini ada 3 hal utama yang aku bakal spill hari ini. Yang pertama, gak boleh marahin pasangan di depan orang lain. Ini prinsip yang aku dan suami aku pegang banget. Apapun masalahnya, kita gak boleh saling negur atau marah-marah di depan orang lain. Orang lain yang aku maksud ini bukan orang asing atau temen doang, tapi juga termasuk keluarga sendiri. Baik itu orang tua kita, kakak, adik, saudara dekat, sepupu, itu gak boleh. Kenapa? Karena ketika kita negur atau marah pasangan kita di depan orang lain, apalagi itu keluarganya, kita itu udah ngejatuhin harga diri dia di depan orang-orang yang dia hormatiin juga. Jadi kalau memang lagi ada masalah, ya tahan dulu, obrolinnya itu pas lagi berdua aja. Dan ini tuh berlaku di depan anak juga ya. Jangan pernah marah-marah atau bertengkar di depan anak, karena itu bakal ngaruh banget sama psikis mereka nantinya. Terus ada satu hal yang menurut aku penting banget untuk dijaga. Aku itu nggak mau jadiin suami aku jadi bahan candaan di depan banyak orang. Kadang nih kita itu cuma iseng, cuma bercanda doang, tapi kita nggak bakal tahu kalau ternyata hal itu bikin dia tersindir atau jadi berkecil hati. Tanpa sadar kita malah jatuhin dia, atau bahkan kita nggak sadar, nggak sengaja buka aib dia di depan orang banyak. Kalau memang kamu mau bercanda sama pasangan kamu, ya udah lakuin aja pas kalian berdua, jangan di depan banyak orang. Pokoknya jangan jadikan pasangan kamu itu jadi bahan tertawaan di depan banyak orang, karena ini bakal ngaruh banget di hubungan kamu. Yang kedua, terbuka soal keuangan. Poin ini bakal agak panjang karena ini ngebahas sistem keuangan di rumah tangga aku yang mungkin aja agak beda dari kebanyakan orang. Jadi buat yang penasaran gimana sih atur duit setelah nikah, ini pure cuma sharing personal story dari aku. Kalau cocok boleh diambil, tapi kalau nggak cocok skip aja, nggak apa-apa. Jadi sebelum nikah, suami aku itu udah nanya duluan, nanti setelah nikah sistem keuangan kita itu mau kayak gimana? Mau semua uang suami itu dipegang istri, atau istri cuma dikasih uang bulanan sesuai kesepakatan bersama? Dan aku itu tim yang maunya itu dikasih bulanan aja. Aku sengaja nggak mau pegang semua uang suami aku, karena aku pengen suami aku itu punya power untuk mengambil keputusan sendiri dan menjadi problem solver kalau misalnya ada masalah dadakan. Jadi dengan dia pegang uangnya sendiri, dia bisa lebih bebas untuk solving problem, karena aku nggak mau dikit-dikit ada masalah aku yang harus turun tangan. Dia bisa investasi sendiri, bisa donasi, bisa bantu keluarganya, bahkan bisa beli barang-barang kesukaan dia. BTW guys, suami aku ini gamers banget, jadi ya uangnya bisa dibalik untuk game, untuk gadget dia, untuk hobi-hobi dia, dan pastinya bisa beli hadiah buat istrinya juga. Jadi intinya aku itu lebih seneng kalau tiba-tiba dikasih hadiah, dikasih surprise, diajak dinner, diajak shopping sama suami gitu. Kalau aku yang pegang semua uang suami, aku bakal ngerasa aku itu bakal sayang banget untuk shopping, untuk beli-beli barang untuk aku, padahal itu uang suami guys. Tapi kalau misalnya suami aku yang megang duitnya sendiri dan dia mau beliin hadiah buat aku, surprise buat aku, ngajak dinner, itu aku happy banget guys, kayak ngerasa special jadinya.
Dan kalau misalnya uang bulanan aku itu udah habis, aku bisa minta top up lagi sama suami. Dan jujur aja suami aku lebih seneng sistem kayak gitu karena dia punya kontrol atas uangnya sendiri. Dan BTW guys, kami itu nabung masing-masing tapi tetap ada tabungan bersama untuk goals-goals yang lebih besar. Nah, menurut aku sistem kayak gini itu hanya bisa diterapkan kalau dua-duanya itu bisa jaga uang. Kebetulan aku sama suami aku itu memang tipe yang disiplin untuk nabung. Kami bahkan punya tabungan khusus untuk orang tua kami berdua, tabungan liburan, bahkan tabungan untuk investasi. Kalau misalnya pasangan kalian itu agak boros atau susah nabung, sistem kayak gini tuh harus hati-hati. Karena sistem yang aku terapin itu memang ngasih kebebasan untuk kedua belah pihak untuk ngambil keputusan finansial sendiri. Tapi walaupun bebas, bukan berarti nggak ada komunikasi ya. Kalau ada pengeluaran dadakan atau pengeluaran besar, pastinya itu harus dikomunikasiin dulu sebelum mengambil keputusan. Bahkan suami aku pas mau beli game, dia itu selalu bilang dulu ke aku, dan seringnya aku malah nemenin dia beli. Jadi intinya poin besar dari bagian ini bukan tentang siapa yang pegang uang, tapi ini soal keterbukaan. Selagi masih ada komunikasi dan saling percaya tentang uang, sistem apapun yang kalian jalani tetap bisa jalan. Ketiga, urusan rumah gak harus dikerjain berdua. Poin ketiga ini pure pandangan aku dan suami aku, jangan ditiru kalau kalian ngerasa kurang cocok. Aku cuma sharing pengalaman aku aja. Jadi di awal pernikahan itu aku burn out banget. Aku gampang emosi, dikit-dikit marah, semuanya aku lampiaskan ke suami aku. Dan itu yang bikin kami jadi sering berantem dan bikin hubungan kami itu jadi nggak sehat. Aku itu sebenarnya orang yang jarang beres-beres rumah, jarang masak, bahkan aku nggak bisa masak guys. Jadi setelah nikah, aku lumayan kaget ternyata ngerjain semua hal itu nggak gampang guys. Di bayangan aku setelah nikah, aku itu mau masak, mau belajar masak buat suami aku, masak makanan kesukaan dia, ya beres-beres rumah dikit-dikit nggak apa-apa kan, cuma berdua doang di rumah. Tapi ternyata gak sesederhana itu guys. Sampai sekarang aku masih salut sama istri-istri yang bisa ngerjain semuanya, jaga anak, beres rumah, masak tiap hari. Wow guys, aku udah sampai rumah, jadi aku lanjut video di rumah aja. Jadi suami aku itu tipe cowok yang mau bantu-bantu istri lah beres-beres rumah. Cumanya kadang aku kasihan banget sama dia guys, karena udah pulang kerja itu kan biasa udah capek. Apalagi dibandingin sama aku tuh lebih banyak kerja di rumah, sedangkan dia itu lebih banyak kerja di luar gitu. Nah, jadi akhirnya kami mutusin untuk hire ART, jasa catering dan laundry. Intinya sih apa yang bisa didelegasiin ya udah delegasiin aja ke orang lain. Kayak urusan rumah, bersih-bersih, masak, itu aku delegasiin aja ke orang lain daripada hubungan aku sama suami aku itu jadi korban. Karena kalau kami dua-duanya udah capek, itu malah gampang burn out, gampang emosian, jadi ujung-ujungnya malah berantem. Jadi kami sepakat ya udah nggak apa-apa tambah pengeluaran dikit, yang penting kami berdua sama-sama happy. Tapi walaupun kami udah hire jasa orang lain untuk bantu-bantu, bukan berarti aku jadi cuek sama suami ya. Hal-hal kecil tetap aku lakuin, kayak aku ambilin makan buat dia walaupun bukan aku yang masak, aku tetap nyiapin baju dia walaupun bukan aku yang nyuci, aku tetap bikinin kopi buat dia, nemenin dia ngobrol bareng. Karena aku sadar satu hal, kita bisa aja hire ART, koki, suster, asisten, supir, tapi kita nggak bisa bayar siapapun untuk bikin pasangan kita itu ngerasa dicintai. Ini tuh cuma bisa datang dari kita sendiri. Jadi menurut aku, justru dengan mendelegasikan tugas rumah ke orang lain, aku jadi lebih fokus perhatiin suami aku, apa yang dia butuhkan, dan aku juga bisa lebih fokus sama kerjaan aku sendiri. Jadi itu dia 3 hal yang aku pelajari setelah nikah 3 tahun. Ini tuh bukan rumus baku ya, bukan berarti ini yang paling benar, tapi ini cuma yang cocok sama aku dan suami aku, dan belum tentu juga cocok sama kalian. Tapi yang paling penting itu adalah komunikasi, mau itu soal emosi, soal uang, soal tugas rumah, itu balik lagi seberapa terbuka kamu dengan pasangan kamu. Kalau kalian udah nikah, boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar, apa yang udah kalian pelajari setelah nikah. Aku bakal seneng banget baca cerita-cerita kalian. Oke, sekian dulu dari video curcol ini. Makasih ya guys udah support aku. Jangan lupa like, comment, dan see you in the next video. Bye bye.